Halo guys, welcome back to my channel. Oke, gue Daryl teman-teman dan hari ini di video kali ini gue akan sharing tentang gimana caranya kita menggunakan apa yang sudah dibahas di minggu lalu ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton minggu lalu kita bahas tentang volume ya teman-teman ya, dan di video kali ini gue mau ngajakin kalian gimana kita mengaplikasikannya dalam live chart analysis teman-teman ya. Jadi gue akan kasih nanti step by stepnya gimana kalian bisa meramu indikator-indikator tersebut dari awal, dari belum ada apa-apa sampai kalian bisa melakukan entry ya teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian pengen tahu langkah-langkahnya, pengen menggunakannya di trading kalian nonton video ini sampai habis ya. Sebelum itu gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa coba Elevate dan semua informasi sudah gue sediakan di description di bawah ya. Kalian tinggal klik aja link tersebut, terus kalian bisa melakukan pendaftaran dan melakukan deposit buat dapat double deposit ya. Jangan lupa untuk download aplikasi juga di App Store maupun Play Store karena itu berguna banget buat kita retail trader. Ada fitur namanya Space, terus ada referensi signals ya buat trading gold, crypto dan juga forex kayak gitu ya. Itu berguna banget ya. Pastiin kalian bisa download. Oke, langsung saja lanjut teman-teman yang nggak pakai lama. Kita ke sini. Oke, yes. Nah, pertama teman-teman yang kalian harus lakukan ya, step 1 adalah kalian make sure ya kalian sudah mengaplikasikan atau sudah melihat ada indikator-indikator yang diperlukan ya. Jadi sekali lagi gue ulang, yang dipakai itu adalah moving average exponential, ada 2 ya, yang warna biru dan merah. Terus ini length-nya 34, yang satunya lagi 90 ya. Terus yang kedua itu adalah indikator stokastik, kalian pastikan dulu ya sudah muncul juga di bawah sini ya. Terus kemudian ini inputnya 533 seperti biasa teman-teman ya. Terus berikutnya volume ya, volume ini adalah indikator yang biasa, volume yang biasa, kalian tinggal ketik aja volume seperti ini ya. Terus kalian cari yang ini, nah nanti dia akan muncul kayak begini. Itu indikator-indikator yang diperlukan. Oke, itu langkah pertama ya teman-teman ya. Terus kemudian langkah kedua ya, kalian itu harus pilih yang namanya instrumennya. Kalian mau trading di mana gitu ya. Kalau gue pribadi, gue selalu di gold ya teman-teman ya, untuk akhir-akhir ini. Kenapa? Karena terlalu menarik men ya. Dia punya range-nya, dia punya volatility-nya itu terlalu menarik ya untuk sekarang. Jadi gue suka untuk di gold gitu. Cuman ini kan gue pribadi ya. Kalau misalnya kalian merasa aduh gila gold ini terlalu serem lah, terlalu berat buat gue, terlalu stres, ya kalian bisa pilih yang lain. Soalnya ini sama aja sebetulnya ya. Bisa works di instrumen apapun. Oke. Ya, jadi di gold. Oke. Terus langkah ketiga adalah kalian ke time frame yang lebih besar ya, atau time frame bias dulu, time frame roadmap. Kita tugasnya untuk mencari biasnya, mencari roadmapnya, mencari arah untuk tradingan kita kemana kayak gitu. Nah ini ya, roadmap itu tergantung kalian mau trading seperti apa ya. Jadi kalau gua bisa kasih sedikit tips teman-teman ya, kalian tentuin dulu kalian mau trading kayak gimana nih. Kalian mau scalping, kalian mau intraday, kalian mau swing, atau mau apa gitu. Kalau gue di sini, gue contohinnya misalnya gue mau scalping teman-teman ya. Jadi gue entry-nya tuh bakal di M1 atau di M5 lah kayak gitu ya. Nah berarti untuk biasnya gue bisa di M15 sampai di H1 kayak gitu. Gue bisa pilih nih M15, M30 apa H1, terserah gitu. Karena gue mau fokusnya, misalnya gue fokus di M1 lah ya untuk scalpingannya, gue pakainya M15 nih. Oke. Nah jadi di M15 yang gue perhatiin itu adalah gak perlu gue menarik candle itu sampai belakang teman-teman ya. Kan ada nih yang narik candle sampai belakang ya, ngeliat trennya sampai jauh banget gitu. Gak perlu teman-teman ya. Untuk bias kita tuh cuman butuh sekelibat aja ya. Untuk bias tuh butuh sekelibat. Mungkin ya area range ini aja nih ya. Area range ini aja yang kita pakai buat bias. Karena kan trading kita kan holdnya gak bakal lama. Paling kalau misalnya di 1 menit kita paling holdnya bisa paling lama juga sejam lah, paling nggak nyampe setengah jam paling ya, kayak gitu udah selesai ya tradingnya kayak gitu. Jadi nggak butuh lama-lama ya. Nah apa yang dicari pertama, trennya dulu nih ya. Trennya tuh lagi apa nih dalam apa sih, dalam running 15 menit yang terdekat tuh lagi kayak gimana.
Kalau di sini udah jelas ya, ini lagi sideways ya teman-teman ya, lagi sideways. Ya, bisa kalian lakukan tuh adalah kalian tandain bawahnya, terus kalian tandain atasnya. Ini adalah range sideways-nya gitu ya. Terus mundur dikit, dia sideways-nya itu adalah muncul dari tren yang bearish tuh. Ini kan trennya turun nih, seret gitu, terus baru sideways. Berarti kalian harus ada pemikiran bahwa oke, sideways-nya ini masih ada tendensi untuk ke arah bawah kayak gitu misalnya ya. Masih ada buat dorongan ke bawah gitu. Karena kan secara moving average dia masih ada di masih moving average-nya tuh masih dari yang turun gitu kan ya. Oke, nah terus sudah seperti ini kalian lihat ya. Oke, sekarang harganya itu lagi ada di daerah yang krusial atau enggak gitu. Maksudnya krusial apa nih? Ya kalian lihat volumenya ya, kan kita udah belajar volume kemarin. Lihat volume ekstrim. Oh, ini ada candle volume ekstrimnya ternyata di sini ya. Nah, ini kalian tandain kayak begini, set kayak gitu ya. Nah, berarti kan dia sudah ada di jalur merah nih ya, jalur kotak merah. Maksudnya apa Bang kalau kotak merah? Kotak merah tuh berarti ada tendensi ini menjadi sebuah area supply ya, yang mana dia bisa retrace harga ke arah bawah kayak gitu. Nah, jadi dengan berdasarkan roadmap ini yang kita sudah analisa secara singkat ini, kita bisa simpulkan bahwa oke, berarti di gold M15 dia ada kemungkinan untuk bisa jadi reversal nih ya, arah bearish ke arah bawah. Berarti asumsi gua nanti di trading di M1 gua carinya pengennya nge-sell gitu ya. Gue pengen carinya sell teman-teman. Oke. Nah, oke. Untuk nge-sellnya gimana ya? Untuk nge-sellnya apakah sudah bisa nge-sell atau belum ya? Nah, untuk nge-sellnya teman-teman ya, yang harus gue pastikan itu adalah pertama, harganya itu nggak boleh berada kayak begini ya. Ini kalau kayak harga current running sekarang ya, ini kan harga lagi runningnya kan di atas moving average-nya nih ya, berarti kan itu masih trennya masih ada, dia harus butuh kekuatan yang lumayan besar untuk dobrak moving average-nya supaya ke bawah gitu kan. Nah, gue nggak mau hal tersebut, jadi gue harus tunggu sampai at least minimal harganya itu berada di bawah moving average ya, bukan kondisi seperti ini di atas. Ini nggak boleh. Kalau gue mau nge-sell tuh gue nggak boleh kayak gini. Jadi gue masih sabar ya, gue masih tunggu harganya di bawah moving average, itu pertama. Yang kedua, gue cari candle ekstrim terdekat ya. Jadi di sini juga ada candle ekstrim nih di H1. Ini candle ekstrimnya nih ya, yang which is gue ganti pakai warna hijau biar kelihatan bedanya ya. Nah, candle ekstrim yang hijau ini kan sebagai area demand berarti sekarang, karena kan di bawah harga lagi running sekarang ya. Area volume ini yang area demand ini, volume buy ini harus dijebol ya biar aman gitu. Kalau misalnya, karena kan sekali lagi asumsi bias gue mau nge-sell. Jadi gue harus tunggu sampai dia mau menjebol ini juga, dan at least kalau ini terjadi, ini udah sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Maksudnya kalau ini terjadi gue nggak usah peduliin moving average karena itu udah otomatis ya, harganya pasti berada di bawah moving average kayak gitu ya. Oke, nah setelah dia melakukan hal-hal tersebut ya, terakhir teman-teman ketika dia sudah jebolin ininya area supply terus sudah di bawah moving average, terakhir gue akan nge-sell kalau stokastiknya berada di atas ya, berada di atas 80 karena gue mau nge-sell atau alias overbought gitu ya. Jadi gue begitu dia turun ke bawah begini, gue akan tunggu dia retrace ke atas. Nah, pas retracement inilah gue tungguin stokastiknya sampai di atas 80 ya. Nah, ini sudah akan menjadi sebuah satu sistem trading scalping yang kuat teman-teman ya. Gue bisa berani bilang yang kuat karena hal seperti ini udah gue pernah backtest ya. Gue bukannya cuma asal ngomong, tapi gue sudah melakukan backtest untuk cara seperti ini karena ini adalah cara yang dari dulu banget gue sudah pakai teman-teman ya. Dan gue sudah pernah sharing juga, kalau kalian ngikutin YouTube gue dari awal ya, dulu gue udah pernah gue sharing juga video tentang indikator ini, dan bahkan gue sudah pernah upload hasil backtestnya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus teman-teman ya, untuk SL dan TP-nya caranya gampang ya. Ketika misalnya dia sudah udah oke ya, misalnya kita udah mau nge-sell nih di sini ya. Stop loss-nya itu adalah dari swing high yang terjadi di sini aja. Jadi ini pasti kan pada saat dia naik terus dia turun ke bawah kan dia bikin swing high nih. Nah, swing high-nya ini harus taruh di stop loss ini harus taruh di atasnya gitu ya. Atau di atas mungkin ada area supply atau area demand yang terbentuk nantinya gitu ya.
Dan catatan penting teman-teman, taruhnya itu benar-benar di atas high-nya ya, bukan di atas bodinya atau di atas closing-nya atau open-nya, enggak, tapi di atas high-nya. Jadi kalau nanti ada candle kaki yang panjang seperti ini, tetap harus taruh di atasnya kayak gitu. Nanti kalian tinggal sesuaiin risk reward ratio-nya masuk apa enggak ya. Nah sudah itu nanti TP-nya gimana? TP-nya tinggal set aja 1/1,5-nya, itu udah jadi patokan dasarnya gitu ya. Jadi kalian ambil 1/2-nya seperti itu, nanti baru kalian evaluasi. Mungkin nggak ya 1/2 kalau dari reward-nya jadi kayak gini gambarnya, mungkin nggak ya harganya ke sini atau perjuangannya berat gitu. Kalau kasusnya ini misalnya ya, contohnya di sini nih ya, ini kan 187 dia masih letaknya TP kita tuh masih di atas low-nya dia nih yang paling rendah nih misalnya ya. Nah misalnya di sebelah sini nih low paling rendahnya set, nah ini TP kita tuh misalnya masih di atasnya. Kalau kita ngincer 1.165 gitu ya, masih di atas low-nya. Nah ini menurut gue masih masuk akal kondisi kayak gini. Kenapa? Karena dia belum dia nggak perlu nge-break low yang paling kuat kayak gitu. Low yang paling kuat maksudnya tuh yang ini ya, yang paling bawah. Itu yang biasanya jadi low yang paling kuat tuh. Dia nggak butuh tenaga buat nge-break itu untuk nyampe ke TP kita gitu. Jadi menurut gue kondisi seperti ini adalah kondisi yang masih sehat, kondisi yang masih masuk akal kayak gitu. Oke? Ya itu sih teman-teman ya, itu step by stepnya ya di kasus live chart analysis ini. Jangan sampai kalian nge-skip satu pun langkahnya teman-teman, karena ini akan menjadi sebuah sistem dan kalian kalau misalnya kalian merasa ini bagus dan kalian mau pakai, saran gua teman-teman, kalian harus latih ini sampai ngelotok di kepala kalian. Nggak boleh ada yang ke-skip ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah bisa terbiasa dan kalian sudah hafal dan kalian sudah terprogram ya otaknya untuk secara otomatis tuh bakal kayak robot gitu ya, misalnya nggak bakal nge-skip atau apapun gitu, secara decision makingnya sudah sehat kayak gitu ya, itu gue yakin trading kalian akan berkembang pesat ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue sharing untuk hari ini ya, semoga bisa bermanfaat. Dan sorry kalau misalnya ada omongan gue yang kurang jelas ataupun terlalu cepat gitu ya, kalian bisa ulang-ulang video ini juga. Oke? Dan di minggu depan teman-teman ya, itu kan sudah masuk bulan baru dan kita akan masuk tema baru ya. Kalian bisa komen di bawah nih, kali kita mau bahas tema apa. Kalau yang ini kan bulan April, kita bahasnya temanya tentang indikator ya. Nah bulan depan kalian pilih deh temanya mau seperti apa, mau apa, biar nanti gue bisa bikinin kontennya buat kalian. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang butuh, dan I'll see you on the next video. Thank you semuanya, bye-bye.